Baik, perkenalkan nama saya Handrinov KMP. Pada saat ini saya akan mengerjakan praktikum pada lab 7.1.6 dengan judul Use Wireshark to Examine Ethernet Frames. Oke, sebelum kita mulai kita memahami dulu skenario-nya. Jadi di sini dijelaskan pada saat protokol layer atas berkomunikasi satu dengan yang lain, data mengalir pada layer OC dan itu dienkapsulasi pada frame di layer 2. Komposisi frame bergantung pada tipe media akses. Sebagai contoh, jika protokol layer atas merupakan TCP dan IP dan media aksesnya adalah Ethernet, maka layer 2 frame enkapsulasinya akan menjadi Ethernet 2. Ini merupakan tipikal untuk LAN environment. Saat mempelajari mengenai konsep dari layer 2 itu akan menolong untuk menganalisis frame header information atau informasi dari frame header. Pada bagian pertama di lab ini kita akan mereview bagian yang terkandung dari frame pada Ethernet 2 dan pada bagian kedua kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis Ethernet 2 frame header fields, yakni lalu lintas pada Ethernet 2 untuk lokal dan untuk jarak jauh. Yang dibutuhkan ialah satu PC yang terkoneksi di internet dan terinstall Wireshark. Oke, lanjut pada bagian pertama. Di sini review the Ethernet to header field description and length. Jadi di pertama ini preamble memiliki value 8 bytes, destination address 6 bytes, source address 6 bytes, frame type 6 bytes, data 46 sampai 1500 bytes dan di sini frame check sequence 4 bytes. Oke. Lanjut, kita akan langsung saja mencoba. Kita buka command prompt. Di sini kita buka ipconfig /all untuk melihat konfigurasi. Oke, kita lihat di sini. Ini WiFi internet adapter kita yakni Realtek. Dan selanjutnya di sini merupakan physical address atau MAC address-nya. Dan di sini ialah IP kita. Dan ini default gateway kita. Dan ini DNS server. Oke. Lanjut. Jadi di sini seperti yang ada di screenshot di bawah ini merupakan paket yang ditangkap dari jaringan. Dan ini yang difilter di sini adalah protokol ARP dan ICMP. Ini merupakan hasil dari ping yang dilakukan. Oke, langsung saja kita coba. Di sini kita jalankan untuk Wireshark-nya untuk menangkap paket. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya. Dan yang di bawah ini merupakan screenshot dari details frame untuk suatu jawaban dari ARP, suatu balasan dari ARP. Oke. Kita pause dulu, kita mulaikan lagi. Oke. Seperti yang kita lihat di sini telah muncul seperti yang ada di bagian ini, bagian pertama ini. Who has 192.168.8.100 tell. Jadi protokol ARP
mencari tahu siapa IP address ini, yakni di sini disebutkan, ditanyakan ya ini IP kita. Dan ini merupakan balasan dari device kita kepada device dari default gateway-nya. Oke, ini di sini dia menjawab MAC address kita seperti yang ada ini. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya kita melihat di sini. Kita melihat di sini. Jadi di sini source-nya ini. Oke, langsung saja coba kita melakukan ping ke IP dari default gateway yang ada. Oke, ke IP-nya ini 192.168.8.1. Oke, kita ping. Sini langsung di capture ping yang telah kita lakukan tadi. Oke. Langsung saja di sini kita lihat. Oke, sebelumnya kita langsung matikan dulu ini. Di sini kita lihat di sini. Ini merupakan MAC address dari access point-nya ini, dan ini di atas merupakan MAC address kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, examine the Ethernet to header contents of an ARP request. The following table takes the first frame in the warsa capture, displays the data header. Oke, jadi yang field pertama ialah preamble, value-nya tidak ditampilkan pada capture. Oke, ada destination address, source address, frame, data, dan frame check sequence juga tidak ditampilkan pada capture. Oke, di sini dijelaskan untuk frame type, untuk hexadecimal ini ya untuk IP version 4 protokol, dan ini untuk ARP, Address Resolution Protocol. Oke. Dan bila kita lihat di sini, pada pin ini, oke, ini internet tuh, oke, ini merupakan MAC address dari kita, dan ini MAC address dari default gateway-nya. Oke. Besar saja. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, di sini ditanyakan. Oke, di sini ada pertanyaan ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu di sini. Ini ping yang kita lakukan tadi, yakni infonya adalah request, dan ini adalah balasan dari default gateway-nya. Ini ada reply. Oke, ini IP dari default gateway, ini IP kita.
Oke, dan bisa kita lihat Wireshark-nya berhasil menangkap paket yang ada di traffic jaringannya. Ini paket dari ping yang kita lakukan tadi. Oke, jadi di sini ada pertanyaan. eh, bila kita Bila kita lihat pertanyaannya adalah sebagai berikut. What is significant about the content of the destination address field? Apa yang penting? Apa yang penting dari isi kolom alamat tujuan? Jawabannya ialah semua host di LAN akan menerima frame siaran ini, host dengan alamat IP yang ada, yakni 192.168.8.1 merupakan default gateway, akan mengirimkan balasan unicast ke sumber atau ke PC kita, yakni dengan IP 192.168.8.100. Balasan ini berisi alamat MAC NIC gateway dari default gateway atau mengandung MAC address NIC dari IP address tujuan. Jadi di destination ini, pada tujuan ini mengandung MAC address dari NIC, merupakan MAC address NIC dari default gateway-nya. Ini di sini adalah Huawei device. Oke. Selanjutnya, why does the PC send out broadcast are prior to sending the first ping request? Jadi mengapa PC mengirimkan broadcast ARP sebelum mengirimkan permintaan ping pertama? Jawabannya ialah PC tidak dapat mengirim permintaan ping ke host sampai ia menentukan alamat MAC tujuan, sehingga dapat membuat frame header untuk permintaan ping tersebut. Broadcast ARP digunakan untuk meminta alamat MAC host dengan alamat IP yang terdapat dalam ARP. Jadi ARP itu akan menanyakan atau menentukan MAC address dari tujuan, dari host tujuan. Oke. Selanjutnya, what is the MAC address of the source in the first frame? Oke, MAC address dari di sini ditanyakan apa alamat MAC sumber pada frame pertama. Oke, di sini alamat sumber dari frame pertama ialah ini. F0 2F 744C D8 17, yakni MAC address dari device kita seperti yang ada ini ya. Seperti ini. Sama ya. Oke. Selanjutnya di sini pertanyaannya, what is the vendor ID of the source NIC in the ARP request? Apa vendor dari NIC sumber dalam balasan ARP? Oke, NIC sumber dalam balasan ARP NIC sumber dalam balasan ARP adalah ini. 0C83-9A-C8-D9-V3. Itu merupakan MAC NIC dari default gateway-nya. Oke, selanjutnya, what portion of the MAC address is the OI? Oke. Jadi di sini ditanyakan ya. Jadi jawabannya, jadi di sini ditanyakan
bagian mana dari alamat MAC yang merupakan OI? OUI. Jadi jawabannya ialah oktet pertama dari alamat MAC menunjukkan OUI. Jadi ini ya, ini. Jadi yang menunjukkan MAC address ialah ini ya, C8 D9 V3. Oh, yang OUI-nya ini, OC 839A. Maaf, tadi saya salah. Jadi yang menyatakan OUI-nya adalah ini, oktet pertama. Ini ya. Oke. Selanjutnya, what is the NIC serial number of the source? NIC serial number of the source. Jadi serial numbernya adalah ini ya, C8 D9 F3. Ini. Oke, kita lanjut pada part 2. Menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis Ethernet frames. Oke, determine the IP address of your PC. Oke ya. Lanjutkan kita continue traffic lagi. Kali ini hanya ICMP. Oke. Oke, kita ping ke default gateway kita ya. Kita ping lagi. Oke, Wireshark berhasil menangkap seperti yang ada di sini. Pada step 3, Wireshark filter Wireshark to display only ICMP traffic. The Wireshark filter box type ICMP. Okay. From the command prompt window, ping the default gateway. Oke, stop capturing, kita stop. Examine. Jadi yang ada di sini the packet list pane top. Oke, ini adalah merupakan packet list pane. Dan ini merupakan yang kedua ini, yang ini, kalau yang di saya ini, kita naikkan. Oh, memang tampilannya seperti ini. Oke, yang di sebelah kiri ini ialah paket detail pane. Dan yang terakhir ini paket bytes. Oke. In the packet list pane, click frame listed. You should see a copying request under the info heading. Ini ya, ini request. Oke, kita buka yang request. Ini yang request ya. Examine the first line packet details pane. Middle section. This line display the length of the frame. Ini ya. Ini length-nya ialah 74 bytes on wire. 74 bytes capture on interface device. Oke. Selanjutnya the second line in the packet details pane show that is an Ethernet to frame. The source and destination MAC addresses are also displayed. Oke, ini ya, saya sudah buka. Ini info dari MAC address-nya untuk destination dan ini untuk source. What is the MAC address of the PC NIC? Jadi MAC address dari PC NIC kita ialah ini ya, F02F744C D817. What is the default gateway MAC?
address. MAC address dari default gateway-nya ini ya, 0C839A C8D9F3. Okay, you can click the greater any information about what the type of frame display. Oke, jadi yang di sini ialah informasi dari destination-nya. Di sini ada MAC address-nya dan juga di sini ada MAC address dari PC kita. Yang tampilkan di frame ialah itu MAC address-nya. Oke, pertanyaannya telah dijawab yang bagian D. Bagian E, the last two lines in the middle section provide information data field frame. Notice that the data contains the source and destination IP version 4 address information. What is the source IP address? Kita tutup ini. Oke, kita melihat yang ini. Ini untuk source-nya ya. IP kita 192.168.8.100 dan destination dari default gateway-nya IP-nya adalah 192.168.8.1. Oke, kita lanjut. You can click line in the middle section to highlight frame the packet bytes. Click the internet confirmation. Section. Expand. What do the last two highlight octals spell? Oke, di sini tanyakan apa yang di highlight to highlight octet spell yang ada di packet bytes. Oke ya, di sini. Yang ada ialah ini ya. Nah, ini. Hi atau HI. Oke, pertanyaan di bagian F sudah terjawab, yakni ini ya. HI. Oke, klik the next frame in the top. Okay, reply notice the source destination. Because this frame was sent default router as a reply to the first ping. Oke, ini kita buka yang reply ya, yang reply dari default gateway-nya. Pertanyaannya, what device and MAC address is displayed as destination address? Oke, as destination address. Untuk destination-nya ialah PC kita, Asus TUF Computer, dan untuk MAC address-nya ialah ini F02F7444CD817. Oke, sudah ya, berhasil. Kita lanjut pada step 7, capture packet for a remote host. Oke, jadi klik start capture, kita klik start capture dan continue without saving tadi sudah. In a command prompt window, di sini kita ping ke www.cisco.com. Oke, kita ping. Oke, dan berhasil. Kita stop capturing packet. Examine the new data in the packet list pane. In the first echo request frame. Oke, ini ya. Oke, kita kembalikan dulu yang ini. Oke, kita langsung lihat saja yang ini. What are the source and destination MAC addresses? Oke, kita lihat di sini. Source-nya ialah Asus TUF Computer, yakni
device kita, dan MAC address-nya ialah ini ya, F02F7444C D817. Dan destination-nya ini ya. Oke, source Huawei device dan MAC address-nya 0C839A C8D9F3. What are the source and destination IP addresses contained in the data field of the frame? Jadi IP address-nya ialah berikut. IP address-nya untuk source-nya ialah IP kita 192.168.8.100, dan untuk destination address, untuk IP destination address-nya ialah 23.195.53.27. Ini merupakan IP address dari Cisco, dari www.cisco.com. Oke, selanjutnya compare this address to the address you receive in step 6. The change in destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remained the same? Oke, bandingkan alamat yang Anda terima pada langkah 6, satu-satunya alamat yang berubah adalah alamat IP tujuan. Mengapa alamat IP tujuan berubah sedangkan alamat MAC tujuan tetap sama? Jawabannya adalah frame lapisan 2 tidak pernah keluar dari LAN. Ketika ping dikeluarkan ke host remote, source atau sumber akan menggunakan alamat MAC gateway default untuk tujuan frame. Gateway default menerima paket mengupas informasi frame layer 2 dari paket dan kemudian membuat header frame baru dengan alamat MAC hop berikutnya. Proses ini berlanjut dari router ke router hingga paket mencapai alamat IP tujuannya. Jadi itu ya, karena frame lapisan 2 tidak pernah keluar dari local area network atau dari LAN. Oke, sudah ya. Dan berikutnya terakhir di sini ada reflection question. Wireshark does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Wireshark tidak menampilkan bagian preamble header frame. Apa isi preamble-nya? Preamble field berisi 7 oktet urutan 1010 bergantian dan 1 oktet yang menandai awal frame, yakni 10101011. Oke, sekian pengerjaan dari lab 7.1.6 use Wireshark to examine Ethernet frames. Ini telah saya selesaikan. Oke, terima kasih.